Sekian Prof. Mohon kalau ada pertanyaan mungkin bisa ini. Ya, terima kasih banyak Bu Sari. Seru Sama-sama juga nih Prof. ya. Tapi ini ibu-ibu udah ada yang komen nih. Tolong dimasukkan di YouTube nanti supaya bisa diulang lagi karena perlu remedial katanya. Ya Iya memang Prof. agak susah ibu-ibu, tapi kita Iya. jangan bikin susah hidup kita inilah. Iya Yang Prof. penting kita tentukan dulu apa yang mau kita supaya murid itu jadi fasih ya. Iya, betul Prof. Kemudian kita ukur kemajuannya. Nah, cara mengisi acceleration chart ini juga nggak terlalu detail ya. Tadi Iya, diberikan betul Prof. barangkali bisa dikasih apa ya? Dikasih ekstra lah nanti kita attach di YouTube contoh mengisi acceleration chart-nya itu. Boleh Prof. Iya. Nah, saya Karena ada emang pertanyaan nih. ya Prof. Misalnya muridnya udah pinpoint. Mm-mm. Anak saya ini taruhlah apa? Bicara masih sedikit. Iya Prof. Mau belajar kata-kata jadi lebih banyak. Mm-mm. Apa itu artinya nanti belajar dari hari ke hari, minggu ke minggu, cuman di pinpoint itu aja? Apa dia mesti belajar yang lain juga? Kalau tergantung targetnya tadi, Prof. Jadi sebenarnya kita bisa bikin chart itu untuk beberapa program gitu. Jadi beberapa program sehingga intinya chart itu sih untuk evaluasi kita terhadap satu program tadi. Misalnya kita mau meningkatkan jumlah bicaranya, berarti kan kita punya satu program nih. Nah, dari satu program meningkatkan jumlah bicara ini, itu yang kita evaluasi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Tapi di samping itu dia bisa punya program yang lain yang kita juga punya chart yang lain gitu. Jadi beberapa program bisa Iya, simultan ya. Misalnya bisa, Prof. belajar bicara sama belajar teletraining gitu. Bisa, Bisa Prof. ya. Jadi, bisa nih ibu-ibu nih. Jadi kemudian teknik membuat dia bisa itu kan tetap pakai teknik behavior yang lain kan? Iya, betul, Prof. Betul, betul banget. Jadi, Prof, mute, Prof. Gimana, Jadi, Prof? jadi belajarnya untuk membuat anak fasih tetap dengan teknik behavior kan? Ya, tetap, Prof. Sama Ya, kita tetap. pakai reinforcement, ya kita pakai Ah, ya sama shaping gitu. Oke. Nah, Bu, ada pertanyaan satu lagi nih sebelum Bu Kunti. Kapan kita memutuskan bahwa anak ini benar-benar nggak bisa nih? Udah pakai precision teaching, udah kita catet, kok nggak maju-maju juga ya? Ya mungkin katanya kita yang salah. Tapi apakah ada waktunya kita, waduh ini memang nggak bisa nih anak nih. Ada nggak hal tersebut? Iya, Prof. Jadi kita lihat dia nggak bisa itu memang seperti tadi dari grafiknya itu dia misalnya errornya lebih banyak, lalu tren progresnya juga nggak ada naik tapi turun. Nah, berarti itu udah menunjukkan bahwa bisa jadi keterampilan yang mau kita ajarkan ini terlalu tinggi buat dia. Gitu. Jadi kita harus turunin lagi. Nah, makanya tadi betul, Prof. Jadi makanya kita pinpoint target behavior yang kita tuju yang lain ya? Ya, betul, Prof. Boleh kan? Ya, boleh. Nah, makanya itu nanti terkait dengan task analisis itu, Prof. Jadi dalam membuat pinpoint itu kita benar-benar harus tahu task analisis supaya nanti nggak lompat gitu. Misalnya sekarang anaknya mau diajar cuci tangan, tapi tiba-tiba sebelum dia cuci tangan dia nggak tahu mau menuju ke toilet dan langsung harus cuci tangan. Tapi kan ada step-stepnya gitu kan. Nah, step itu harus benar-benar berurutan. Nah, satu lagi Bu ya. Ya. Banyak tempat-tempat terapi menawarkan misalnya ada terapi konsentrasi. Iya. Ya, itu masuk precision teaching apa enggak?
Kalau yang saya pahami sih belum ya Prof, bukan gitu. Karena precision teaching itu kan jelas perilakunya apa. Kayak tadi tuh targetnya kan cuma konsentrasi, tapi nggak jelas konsentrasinya apa sih yang mau yang perilakunya gitu. Jadi di ilmu behavior ini memang segala sesuatunya harus jelas. Iya Bro. Segala sesuatunya harus bisa diinterpretasi oleh terapis yang lain. Ya. Nah, kemudian segala sesuatunya harus tercatat dan terukur. Iya, Bro. Kemajuannya nggak boleh sembarangan. Iya. Jadi nggak boleh datang hari ini meronce, minggu depan meronce, 2 bulan lagi masih meronce, nggak ada kemajuannya ya. Iya, betul, Bro. Oke, meronce terus. Nanti ngeronce melulu. Sekarang silakan nih ibu-ibu bertanya nih, nanti akan dibantu oleh Ibu Kunti. Oke, Mbak Sari ada pertanyaan nih dari Usman Baco Sau. Bisakah anak merasa tidak termotivasi karena tidak mampu? Bisa. Nah, itu mesti kita lihat dulu kan, dia tadi tidak bisa atau yang tadi tidak mau gitu. Untuk bisa lihatnya dari mana? Pertama ya kita mesti cek ke profesional kan, karena seorang anak yang misalnya dia, kok ini susah, padahal menurut kita gampang nih, 2 tambah 3 aja nggak ngerti-ngerti gitu. Ternyata dia boro-boro besar 2 tambah 3, membilang aja untuk konsep misalnya mana yang 1, mana yang 2, dia masih bingung, mana yang 3 dia masih bingung. Terus tiba-tiba dikasih soal penjumlahan. Ya artinya bukan karena dia nggak punya motivasi, tapi karena memang dia nggak mampu, dia nggak tahu. Ini memang iya bisa terjadi seperti itu. Jadi bisa banget ya, maka itu perlu dicek nih apakah memang kurang motivasi atau kurang kemampuan. Kalau kurang kemampuan perlu dicek oleh profesional gitu. Profesionalnya misalnya gimana? Siapa tuh Mbak Sari? Bisa banyak ya, bisa ya kalau di sini misalnya kita yang behavior analis, yang psikolog, ataupun saya ke dokter karena memang kadang-kadang ketidakmampuan itu kan terkait dengan disabilitas tadi, diagnosanya macam-macam gitu, sehingga kalau kita udah tahu bagaimana kondisi anak ini secara komprehensif, kita juga nggak akan overwork gitu atau overtask kepada dia gitu, kita akan sesuaikan sesuai dengan kemampuan dia. Oke. Jadi bisa ke behavior analis sama psikolog ya? Iya, benar. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Ibu Erika Dina. Ibu Erika ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada form standar baku yang berisikan task list program tersebut dan target pencapaiannya yang mudah untuk dilakukan orang tua? Itu dulu deh, pertanyaan keduanya dilanjut. Oke. Nah, kalau terkait kemampuan akademik, kalau saat ini di Indonesia mungkin masih menganut yang kurikulum base ya. Cuman kalau kurikulum base measurement yang biasanya digunakan di Amerika, itu mereka udah punya kayak task analisisnya gitu kan, yang Mbak Kunti ya. Jadi enak gitu. Misalnya kita kayak membaca gitu, kemampuan membaca, mereka punya ada standar assessment namanya DIBELS, Dynamic Indicator of Literacy gitu ya. Jadi mereka itu memang jelas dari awal misalnya mengenal huruf, dan terus nanti artikulasi fonem, udah gitu nanti membaca nonsense word, udah gitu nanti barulah reading comprehension, dan terus nanti baru yang namanya mereka bisa memformulasikan kalimat lewat teknik ada maze namanya. Nah, itu tuh jelas gitu. Kalau di kita mungkin masih dalam tahap menuju membuat itu mungkin ya. Jadi kita masih based on kurikulum, sementara kurikulum sendiri nggak ada task analisisnya tadi. Kayak misalnya langsung aja bacaan, lalu nanti dari bacaan ditanya, lalu ada pertanyaan WH question, apa sebabnya, apa yang terjadi, mengapa ini, mengapa itu. Terus si anaknya bingung bagaimana menyarikan yang di sini tadi gitu. Nggak ada di kita misalnya sebelum sampai ke bisa menjawab WH question atau pertanyaan mengapa, apa, di mana itu, bagaimana cara memahami bacaan gitu, bagaimana cara menyimak yang benar. Terus kalimat tadi, kalau ada satu kalimat yang jadi intinya itu gimana nyarinya gitu. Nah itu yang mesti yang mungkin belum ada di kita. Jadi kalau literasi di kita itu hanya belajar baca, bla 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 bla. Nanti mentok-mentoknya di pemahaman bacaan, pusing anak, akhirnya nilai IPA-nya jelek, nilai PPKN-nya apalagi mengarang, itu pusing aja gitu. Seringkali yang terjadi seperti itu. Ya, belum ada.
Bentar nyelak. Apakah terapis dan guru udah familiar dengan teknik itu, Bu Sari? Nah, belum dok, sayangnya belum semua dok. Jadi memang mungkin ya perlu banyak diskusi kitanya, karena kan memang yang terjadi seringkali mengulang pelajaran di sekolah, diulang kembali dalam bentuk pertanyaan yang sama seperti tadi. Ada bacaan, diulang lagi pertanyaan. Padahal si anaknya nggak ngerti bagaimana cara tadi membaca yang benar, menangkap bacaan itu mana yang penting, mana yang enggak, dia bingung gitu. Oke. Jadi ini perlu teknik lagi dong nih. Ya, jadi iya, Prof. Secara standar tuh belum ada ya kalau di Indonesia. Cuman tadi mungkin nyambung juga sama yang sebelumnya Mbak Sari bilang, kalau ada masalah di kemampuan bisa konsul di profesional. Nah, mungkin di profesional itu yang profesionalnya bisa memilah gitu, kayak membuat task list dari kurikulum yang anak itu punya gitu, kayak dibedah apanya yang belum bisa gitu kali ya Mbak Sari ya untuk di Indonesia saat ini. Iya, betul, bisa seperti itu. Oke. Terus pertanyaan kedua dari Ibu Erika Dina juga, di mana orang tua bisa mendapatkan chart tersebut? Apakah harus dibantu oleh profesional dan terapis? Nah, kalau untuk saat ini sebenarnya itu chartnya banyak di internet, mau di-download, tapi mungkin implementasinya kalau ingin benar tentunya diskusi dengan profesional atau terapis yang sudah belajar tentang hal itu gitu. Jadi nggak salah implementasi itu, takutnya nanti jadi salah naruh garisnya. Oh kayaknya ini maju terus padahal anaknya masih stuck di situ gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nenden Heni Hermayanti. Apakah ada aplikasi khusus untuk membuat standard acceleration chart? Kalau di luar ada yang udah electronic version katanya sekarang mau dikeluarin. Sebenarnya precision teaching ini sendiri komunitasnya masih sedikit juga di Amerika, mungkin karena susah itu ya Mbak Kunti kan lulusan di Amerika. Nah, salah satu akademi yang menerapkan itu sekolah khusus anak-anak ABK di sana namanya Morningside Academy. Nah, itu mungkin ibu-ibu bisa googling di internet, dan mereka itu pokoknya mereka menerapkan precision teaching khusus banget ke academic skill. Nah, banyak mereka akan di sana websitenya itu akan banyak cerita tentang bagaimana penerapan itu. Nah, mereka udah mulai juga sekarang untuk membuat versi elektroniknya untuk lebih memudahkan. Jadi intinya sebenarnya kan kita pengen melihat progres lewat tools si precision teaching ini dan menetapkan target yang tepat gitu. Sebenarnya itu intinya. Selanjutnya Mbak Sari, dari Ibu Endang Ria, teknik ini bisa dimulai dari anak usia berapa ya? Sebenarnya dari mulai anak itu misal untuk dari kecil banget ya, misalnya dari usia 3 tahun yang masih belajar mengucapkan kata dengan tepat gitu kan, misalnya fonetik gitu kan, kita kan udah mulai ngajarin kan di usia 3-4 tahun fonetik Soalnya ada yang misalnya belajarnya masih belum benar bilang misalnya bapak masih bapak gitu kan, jadi mesti dilatih P-nya, itu bisa kita masukkan precision teaching ini gitu. Jadi kita targetnya adalah bisa mengucapkan ya konsonan P dengan tepat, yaitu tadi dalam 1 menit apa aja misalnya konsonannya P, B, D, misalnya D gitu kan, nanti dia ngikutin seperti itu. Jadi sebenarnya bisa digunakan dari saat anak itu mulai belajar bicara gitu ya. Kalau untuk yang keterampilan bicara, tergantung skillnya. Oke. Baik. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ulum Depok. Pertama, kapan saatnya memutuskan program perlu diganti? Yang kedua, task analisisnya apa dan bagaimana ya? Nah, tadi saya cerita kalau programnya, kalau ternyata hasil dari grafiknya tadi, kalau udah benar kita menempatkannya, dia tuh tren yang respon benernya itu tidak steep naiknya, jadi agak datar gitu. Nah, di situ kan kita lihat, kan kita selalu berpegang pada respon yang benar ini, kalau yang semakin fluent itu tentu akan semakin banyak kan, kalau kita sering lakukan gitu. Dia akan semakin fluent, semakin fasih. Jadi kalau dalam 1 menit tadinya di awal-awal cuma bisa 4 kata, 2 minggu lagi mestinya dalam 1 menit udah bisa
12 atau 15 kata kan targetnya gitu, berarti grafiknya kan naik gitu, steep dia naik ke atas. Nah kalau seandainya datar aja berarti nggak naik-naik dong kemampuan dia. Nah itu berarti indikasi programnya mulai diganti, atau misalnya errornya yang naik gitu, yang salahnya yang naik. Loh, apa yang salah nih? Nah itu berarti memang programnya tetap bisa jadi terlalu berat buat si anak, jadi dia error terus kan, nggak bisa-bisa dia memunculkan respon yang benar. Nah kalau ditanya tes analisisnya gimana? Nah tergantung lagi kayak tadi, ketika kita menetapkan target, kita mesti tahu benar perilaku ini posisinya di mana dan dia merupakan bagian dari skill apa gitu. Kayak misalnya tadi bagian dari skill literasi kan, misalnya kalau untuk kemampuan akademik menulis gitu, bagian skill dari literasi, atau misalnya bagian skill dari menghitung gitu. Jadi kalau misalnya dia taruh aja kita mau membuat anak itu ngerti cara menghitung luas permukaan kubus gitu kan. Permukaan kubus kan ada 6 sisi tuh. Nah, sebelum dia sampai bisa menghitung permukaan kubus dari 6 sisi itu, dia mesti tahu dulu dong konsep bahwa kubus itu ada 6 sisi. Nah, terus dia mesti tahu dulu dong rumus dari luas satu sisi kubus yang 2 dimensi. Nah, tes analisis itulah yang mesti dipahami oleh instruktur gitu. Jadi harus tahu step itu. Kalau misalnya kita tiba-tiba ayo hitung luas kubus kan, luas permukaan kubus kan kamu udah tahu nih cara mencari luas bujur sangkar gitu. Nanti dia bingung, kan ada yang miss di situ. Kita belum ajarin kubus terdiri dari 6 sisi atau 0 kali bujur sangkar. Nah, pas analisis itu yang mesti dikuasai oleh si instrukturnya. Makanya precision teaching ini kurang populer karena instrukturnya jadi repot gitu. Jadi banyak kerjaan. Mungkin itu ya, tapi ya itu demi anak-anak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat taunya di mana nih programnya salah, kita ngelihat balik ke grafiknya gitu ya. Kalau grafiknya datar gitu, nggak naik, nggak target, maka itu tandanya programnya perlu diubah gitu ya Mbak Sari ya. Gitu. Terus makanya terkait task list-nya itu balik lagi tuh, makanya mungkin untuk mempermudah memang kita mungkin suatu saat bisa mengadaptasi lah kurikulum itu gitu ke Indonesia. Ya, betul. Jadi lebih mudah untuk para guru dan orang tua kalau mau tahu ini tugas apa aja mesti diajarkan gitu sama anak. Betul. Ya, baik. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Aliani Aliudin. Anak saya autis hiperaktif, fokusnya mudah terdistraksi. Bagaimana dengan metode ini? Apakah bisa membantu meningkatkan konsentrasi? Nah, itu tadi Ibu. Tambahin dulu dong. Iya, Prof. Ini kelihatannya kita mesti punya keahlian mempinpoint perilaku apa yang dituju ya? Yes, benar Prof. Ya, kalau betul kita banget. Cuman bilang anak saya hiperaktif nih, itu bukan pinpoint kan? Bukan, Prof. Bukan. Itu global. Tapi Ya. mungkin dia mesti bilang, anak saya kalau datang ke sekolah, masuk kelas matematika, terus jadi mengganggu temennya, teriak-teriak gitu. Iya, betul Prof. Kayak gitu. Betul ya? Ya. Nah, nggak boleh global gitu ya? Nggak boleh, udah oke. Ya. Jadi bingung kalau terlalu global, Prof. Oke. Yes, jadi memang harus spesifik ya, tadi seperti yang Mbak Sari bilang, kalau menggunakan si precision teaching ini harus tahu perilakunya apa gitu. Misalnya kayak dulu ada pengalaman ngajarin precision teaching untuk program fluensi membaca gitu, maka itu yang mesti ditingkatkan gitu. Jadi mesti dicari dulu perilakunya apa yang mau ditingkatkan, nanti masalah perilakunya bisa intervensi berbarengan ya, begitu ya Mbak Sari ya? Iya, bisa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Eli Nur Cahyanti. Untuk pengukuran menggunakan chart, itu dalam jangka berapa kali selama program tersebut diberikan? Nah, karena ini dia waktunya kan kecil-kecil ya, terus chart itu kan dari per hari gitu. Jadi per satu hari itu kita bisa ukur, karena kan misalnya satu hari kita bisa berikan si program misalnya kayak tadi membaca konsonan, memfasihkan artikulasi terhadap konsonan gitu. Oke, satu kali kita punya program misalnya 10 menit gitu, kita harus baca konsonan. Ya itu nanti kita hitung dari si 10 menit itu, kita ada perhitungannya,
dari rata-ratanya nanti kita masukkan ke chart untuk hari itu gitu. Berapa dia benar, berapa dia salah, dalam hitungan satuan waktunya 1 menit gitu. Itu mah hitungan matematik aja lah, gampang. Sebenarnya seperti pengukuran ABA yang lain juga gitu. Seperti saat kita ngambil data terapi ABA, data itu harus di input segera gitu ya, supaya kita tahu anaknya improve atau sudah master. Kalau sudah master, apakah perlu target atau gimana gitu ya. Yep, ya, betul banget. Oke, selanjutnya dari Ibu Hani. Apakah teknik ini sudah berlaku di sekolah yang normal? Bila anak ABK bisa diterima di sekolah normal, haruskah keluar dari sekolah tersebut bila kurang mencapai target yang diharapkan? Dengan motivasi anak yang kurang, walaupun sudah diberi hadiah, juga masih kurang, atau ada solusi lain? Terima kasih. Iya, ini pertanyaannya panjang ya Bu. Jadi sebenarnya masing-masing sekolah tentu punya teknik sendiri-sendiri ya Bu ya. Nah, saya nggak tahu nih di sekolah mana tekniknya seperti apa gitu. Tapi mestinya seperti tadi kalau kita lihat setiap anak itu kan memiliki hak untuk bisa mendapatkan pengajaran yang layak gitu. Jadi kalau misalnya dia ada di sekolah yang mainstream atau katanya sekolah normal, itu mungkin mesti ada kurikulum yang khusus lah. Artinya sekolah itu mungkin harus sekolah inklusif. Jadi si instrukturnya harus atau gurunya memang harus bisa membuat kurikulum sesuai dengan kemampuan dia. Nah, itu masing-masing sekolah tentunya kebijakannya atau sumber dayanya itu berbeda-beda. Nah, seperti tadi yang udah tadi di atas yang Mbak Kunti ya tentang motivasi. Kalau misalnya dia bilang motivasi yang kurang walaupun diberi hadiah juga masih kurang, tadi udah pengecekannya udah teliti belum gitu, karena ternyata kalau anak yang kita lihat kok dia nggak bisa, jadi tadi nggak bisa itu bisa aja motivasi atau memang karena dia memang nggak bisa gitu. Seperti itu. Jadi ya solusinya kita memang harus cek lagi bagaimana kondisi si anaknya, terus si sekolahnya sendiri sumber dayanya seperti apa. Yep, betul banget Mbak Sari. Jadi ingat dulu profesor saya pernah bilang reinforcement paling tinggi pun nggak akan efektif kalau kemampuan anaknya nggak cukup gitu. Jadi intinya saat itu makanya itu kalau ngajar itu harus tepat target gitu ya. Jadi supaya itu nggak terlalu kesusahan tapi memang itu cukup challenging buat mereka. Ya betul. Dan itu nggak mudah, mungkin perlu jam terbang ya Mbak Kunti. Ya kita kan masih terus belajar. Nah memang ya itulah yang diharapkan dengan kita terus mengasah keterampilan sebagai instruktur atau guru, kita akan bisa menangkap itu dengan lebih tepat. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Sari ada pertanyaan dari ini, sepertinya Ibu Wilianti Huang. Yang Prof dan Mbak Sari tadi ngukur frekuensi dan standar acceleration chart, apakah yang dianjurkan adalah apakah untuk mengukur precision teaching harus menggunakan standar acceleration chart? Gitu. Oh gitu. Ya, itu sudah sepaket Ibu. Jadi kalau kita mau pakai teknik precision teaching, pasti harus pakai standar acceleration chart. Kalau misalnya nggak mau bisa pakai frekuensi, tapi ya masing-masing kan ada kelebihan kekurangannya. Seperti tadi mungkin kalau frekuensi kita cuma lihat, kita hanya bisa lihat, oh iya dia nambah nih, masternya nambah gitu. Tapi masternya nambahnya berapa banyak, kita nggak bisa lihat secara detail gitu. Kita cuma tahu responnya nambah kayak tadi karena cumulative count kan, cuman percentage of correct response gitu. Nah, percentage of correct response ini pun kalau misalnya nanti, ini salah satu contoh aja gitu, bahwa di dalam grafik itu kita memang benar-benar harus hati-hati. Misalnya kita mau gambar yang di prompt sama yang tidak di prompt. Kita cuma gambar itu aja, percentage of correct response antara yang pakai prompt sama yang yang independen. Itu bisa nanti kejadian yang pakai prompt itu lurus aja gitu. Padahal prompt-nya udah beda gitu ya. Prompt-nya ada yang parsial, ada yang misalnya parsialnya juga ada yang colek di sini doang, ada yang tangannya diginiin gitu. Nah, itu ada lagi tekniknya, itu sebagai gambaran gitu. Bahwa ketika menggambarkan grafik itu kita nggak bisa juga bulat-bulat untuk bisa menentukan pengambilan keputusan. Nah, di situ fungsinya profesional
bagaimana bisa menyajikan data itu sebagai satu hal yang objektif untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Tentunya untuk yang paling penting kan ini program udah lulus atau si anaknya mesti ngulang atau mesti program yang diganti gitu. Oke. Baik. Makasih. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bapak Usman Baco Sau juga. Klinik mana yang bisa mengukur kemampuan anak dengan metode ini? Kliniknya Mbak Kunti atau kliniknya Prof yang sudah menerapkan. Tapi intinya sih sekarang sudah banyak profesional-profesional Pak Usman yang mulai menerapkan ini gitu. Jadi kita bisa tanya tergantung pada profesionalnya. Intinya sih ini salah satu teknik yang bisa digunakan untuk bisa mengevaluasi progres anak gitu dengan secara lebih terukur dan objektif gitu. Ada juga teknik-teknik lain dan itu akan disesuaikan dengan yaitu target-target tadi, targetnya seperti apa gitu. Oke. Baik. Oke. Selanjutnya dari Bapak Yulianto, apakah mungkin juga indikator atau pinpoint dalam precision teaching ini juga bisa diaplikasikan dalam aktivitas seni rupa seperti menggambar, lalu dihubungkan kefasihannya dengan perilakunya? Ya, bisa Pak. Ini juga dipakai untuk mahasiswa kefasihannya dalam menghafal konsep misalnya ya. Kalau saya kemarin juga nyobain untuk diri saya sendiri pakai metode SAFMED itu, SAFOL yang ngapalin istilah-istilah. Dalam pelajaran Vironos itu banyak banget istilah-istilahnya. Nah, itu kita bisa pakai precision teaching, kita gambar sendiri gitu. Hari ini saya dapat berapa istilah yang saya bisa hafal gitu. Besok berapa. Nah, tadi saya lihat kalau nggak progres berarti cara saya menghafalnya kah yang salah gitu, atau misalnya sayanya kurang bisa memahami apa yang saya baca gitu. Kadang kan kita kalau menghafal, nah di situ jadi saya punya refleksi terhadap apa yang terjadi kalau misalnya lihat orang lain misalnya susah gitu. Ketika saya menghafal, kalau itu dalam bahasa Inggris dan saya nggak benar-benar paham artinya, itu saya cepat lupa gitu. Bisa 20 kali, 30 kali saya nggak ngerti juga gitu. Tapi kalau saya ngerti konsepnya dan saya bisa terap kebayang, oh ini maksudnya ini, nah itu lebih cepat hafalnya gitu. Nah itu juga berarti kan anak-anak juga pasti seperti itu. Jadi sebenarnya selama perilakunya ini bisa diukur, itu bisa tetap menggunakan precision teaching-nya, kayak gitu. Yes. Oke. Buat menghilangkan perilaku negatif bisa nggak? Kalau untuk mengukurnya bisa, mengukur programnya bisa, tapi tentunya nanti treatmentnya kita pakai teknik-teknik yang lain. Bisa misalnya kita program untuk menghilangkan agresivitas dia gitu, bisa. Tapi dalam agresivitas itu misalnya yang kita gunakan tekniknya apakah shaping gitu, atau misalnya pakai differential reinforcement gitu, kayak gitu bro. Yes. Jadi biasanya soalnya kalau ada suatu masalah perilaku, biasanya juga ada skill yang missing gitu ya. Jadi misalnya dalam perilaku anak membaca juga ada masalah perilaku anak itu kabur gitu. Nah itu bisa diukur berbarengan gitu ya Mbak Sari ya. Bisa diukur berbarengan. Oke. Oke, ini ada yang minta emailnya Mbak Sari nih untuk nanti nanya lebih lanjut gitu kalau boleh. Oh iya, boleh. Diketik aku. Oh iya. Oke, saya ketik ulang ya, Ibu. Bisa ke sini. Nah, itu. Salah ya. Saya lihat direct message. Maaf. Terus tadi ada pertanyaan juga, Pak, teknik ini bisa diterapkan di semua umur sekolah gitu. Tadi udah ada pertanyaan yang sama, jawabannya adalah bisa ya Mbak ya? Bisa, iya betul bisa. Bisa digunakan untuk sampai mahasiswa pun bisa. Seperti yang tadi SAFMED itu kan minute SAFMED-nya saya lupa tuh. One minute, pokoknya itu pengulangan tulisannya kayak gini nanti kalau Ibu mau cari SAFMED. Nah, ini metode ini banyak digunakan
untuk menghafal konsep-konsep bagi para mahasiswa biasanya. Misalnya menghafal ya kayak mahasiswa jurusan biologi atau misalnya jurusan kimia gitu kan, banyak konsep tuh. Nah, mereka pakai itu. Bis. Udah selesai pertanyaannya. Ya. Bu Sari, Bu Kunti, ini kan agak Ya. terlalu susah. Jadi awalnya orang yang mau melakukan ini mesti berlatih untuk pinpoint masalah. Yep, betul, Prof. Kemudian dia mesti belajar lagi teknik-teknik buat mengatasinya, teknik pembelajarannya. Kemudian dia mesti belajar lagi mencatat dan menafsirkan kemajuan. Ya. Iya, Prof. Jadi kalau boleh usul nih, gini aja, ibu-ibu yang denger ini berlatih untuk pinpoint masalah. Iya, Prof. Kirim ke DM Anakku Ide. Nanti dari situ kita pilih 2 atau 3. Ini loh yang benar teknik pinpoint masalah gitu. Kemudian kita coba bikinkan pembelajarannya bagaimana dan acceleration chart-nya bagaimana gitu. Boleh nggak? Boleh, Prof. Boleh, Prof. Iya. Ibu pilih aja dari 2 kasus yang masuk ke DM Anakku Ide. Nah, nanti Ibu bikin lagi nih rekaman YouTube. Oh, iya, Prof. Untuk itu teknik pinpoint, kemudian teknik mengatasinya secara umum ya, kan itu semua teknik ABA. Dan membuat acceleration chart-nya gitu. Boleh, boleh. Ya. Nanti misalnya pakai data dummy dulu gitu ya, Prof. Jadi kebayangan nanti misalnya jadinya seperti ini nih gitu kalau udah masuk ke chart. Terus, ya. Yang saya khawatirkan orang tua ini nggak mau susah. Satu, nggak mau pinpoint masalahnya, cuma nanya gitu, anak saya belum bisa ngomong katanya. Kan bukan pinpoint itu. Iya, ya. betul, Prof. Gimana ngajarin anak saya ngomong? Gimana ngajarin anak saya supaya duduk diam gitu kan? Belum pinpoint lah itu ya. Kemudian bikin chartnya juga tadi ada ibu-ibu yang nanya tuh, kalau nggak pakai chart bagaimana katanya. Nah, jadi saya takut ada salah nih. Bolehlah silakan DM, nggak semuanya akan dijawab, tapi nanti dipilih aja sama Ibu Sari ya. Siap, Prof. Ya. Kalau bisa kita buat rekamannya lagi nanti. Siap, oke, Prof. Sip. Sip, ya, Prof. Ada lagi pertanyaan? Jam 14.17, waktunya udah mau habis. Iya. Semua, Prof. Nggak ada lagi ya? Sudah semua, iya. Saya mau nanya juga susah nih, karena saya juga tidak menguasai teknik ini gitu. Baik, kalau nggak ada lagi, kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan terima kasih banyak, Ibu Sari, Ibu Kunti. Sama-sama, Prof. Ya. Kita ilmunya makin dalam, ya makin sedikit susah lah. Tapi jangan khawatir ibu-ibu. Kalau kita ikutin satu-satu, pelan-pelan, nanti kita bisa semuanya ya. Iya, Prof. Selalu belajar dari yang nggak tahu jadi tahu gitu. Baik, terima kasih Bu Sari, Bu Kunti. Sama-sama, Prof. Staf Anakku yang sudah mempersiapkan webinar ini, Bapak Rijal dengan timnya itu, Pak Adi. Jadi kita tunggu DM di Instagram Anakku Ide ya. Beberapa masalah, coba pinpoint masalahnya. Makasih. Ya, wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Kunti. Terima kasih Bapak Ibu semua.